Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bapak semuanya, pada kesempatan ini materi kita ialah jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Sebelumnya mari kita awali pelajaran kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi sujud ini terbagi menjadi 3, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur beserta dalilnya. Kemudian juga cara prakteknya dan juga sikap yang diharapkan dari mempelajari sujud ini. Yang pertama adalah pengertian sujud. Sujud adalah salah satu rukun salat yang merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Jadi sujud adalah bentuk penghambaan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi sudah disebutkan ada 3 sujud yang kita pelajari, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang pertama adalah sujud syukur. Nah, sebagaimana namanya, sujud syukur artinya sujud sebagai ucapan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang diperoleh oleh seseorang atau terhindar dari bahaya. Sekali lagi, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan seseorang sebagai bentuk terima kasih kepada Allah karena sudah mendapatkan nikmat atau sudah terhindar dari mara bahaya. Nah, sebab melakukan sujud syukur yaitu mendapatkan nikmat, terhindar dari bahaya atau kesusahan. Contoh sujud syukur yaitu seperti yang anak-anak bapak pada foto ditampilkan, yaitu Bapak Hamdi baru saja menyelesaikan ibadah haji. Nah, setelah tiba di bandara atau balik ke Indonesia, dia melakukan sujud syukur. Nah, kenapa dia melakukan sujud syukur? Itu sebagai bentuk rasa syukur telah sampai dengan selamat. Kemudian tata cara sujud syukur. Yang pertama menghadap kiblat, kemudian niat untuk sujud syukur, kemudian sujud seperti sujud dalam salat dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi bacaan sujud syukur, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang artinya maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah maha besar, tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang maha tinggi, maha agung. Kemudian setelah membaca doa tersebut, kita duduk kembali dan terakhir mengucapkan salam. Kemudian hikmah sujud syukur. Yang pertama, orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh dan sombong. Oleh karenanya dengan sujud syukur bentuk kerendahan hati kita kepada Allah setelah mendapat nikmat. Kemudian memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima oleh Allah. Ada ketenangan batin ketika kita melaksanakan sujud syukur ketika mendapat nikmat atau terhindar dari bahaya. Kemudian merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Kemudian memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksanya. Karena Allah
menyukai orang-orang yang bersyukur. Kalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Nah, itulah 4 hikmah sujud syukur. Baik, kita lanjut kepada sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam salat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Sekali lagi, sujud sahwi dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam salat. Sujudnya dilakukan sebanyak 2 kali setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Bacaan sujud sahwi: Subhana man la yanamu wa la yashu. Sekali lagi, Subhana man la yanamu wa la yashu. Yang artinya Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, sebab melakukan sujud sahwi. Ya, alasan kenapa kita melakukan sujud sahwi. Yang pertama, lupa meninggalkan salah satu. Karena lupa atau meninggalkan salah satu rukun salat. Seperti lupa melakukan rukuk, lupa iktidal atau lupa sujud. Kemudian lupa atau ragu jumlah rakaat. Kemudian lupa membaca doa qunut bagi yang membiasakan qunut. Kemudian lupa melakukan tasyahud awal dan atau lupa atau kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Kemudian tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam apabila orang yang sedang salat lupa akan bilangan salat atau bilangan rakaat yang sedang dikerjakan, atau lupa tidak melakukan tahiyat awal kita baru ingat sebelum kita salam. Kemudian setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana man la yamu wa la yashu. Ya, artinya Maha Suci Allah tidak tidur dan tidak lupa. Kemudian bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Hikmah sujud sahwi. Yang pertama, manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat salah, khilaf dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Demikian halnya ketika bersalah dengan orang tua, guru maupun teman, harus segera meminta maaf kepada mereka. Hikmah berikutnya adalah diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memaafkan. Kemudian yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat atau mendengar ayat-ayat sejadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Sebab sujud tilawah dilakukan karena tadi pada saat membaca atau mendengarkan Al-Quran menemukan ayat-ayat sejadah, baik pada saat salat maupun di luar salat. Adapun ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat sajdah yang dalam Al-Quran berjumlah 15, yaitu surah Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'd ayat 15, An-Nahl ayat 49, Al-Isra ayat 109, Al-Hajj ayat 18, Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 77. Kemudian Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 25, As-Sajdah ayat 15, As-Saff ayat 24, Fussilat ayat 38, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21 dan Al-Alaq ayat 19.
Ketika kita mendengar ayat tersebut dibaca, maka disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Kemudian syarat sujud tilawah yaitu suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, menutup aurat. Kemudian rukun sujud tilawah yaitu niat takbiratul ihram, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, kemudian duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasawuf dan salam. Tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah ada 2, yaitu yang pertama sujud tilawah yang dilakukan di luar salat. Adapun tata caranya adalah berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud 1 kali. Pada saat sujud membaca doa sajada wajhiya lillazi khalaqahu wasawrahu wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahul ahsanul khaliqin, yang artinya wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya, yang membentuknya, dan yang memberi pendengaran dan penglihatan. Maha berkah Allah sebagai sebaik-baik pencipta. Kemudian setelah itu duduk sejenak, kemudian mengucapkan salam. Kemudian untuk sujud tilawah yang dilakukan di dalam salat. Adapun cara melakukan sujud tilawah dalam salat sebagai berikut. Pada saat kita sedang berdiri dalam salat membaca ayat sejadah atau imam membaca ayat sejadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan kembali. Adapun hikmah dari sujud tilawah, yang pertama dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Yang ketiga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ananda, itu materi kita tentang macam-macam sujud, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan kita akhiri dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.